Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah, adik-adikku, saudara-saudariku yang berbahagia, bagaimana kabarnya antum semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melangkahkan kaki menuju Al-Azhar Kairo Mesir. Insya Allah dalam 1 jam ke depan bersama saya Arifin, kita akan membahas seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir sebagaimana yang sering diadakan oleh Darul Arifin untuk memberikan pemahaman dan penjelasan seputar sekolah di jenjang Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Insyaallah dalam 1 jam ke depan bersama kami, dan insyaallah bagi ayah bunda yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan nanti untuk membuka mikrofonnya juga untuk menggunakan ruang chat pada Zoom yang ada di hadapan ayah bunda semua. Dan untuk memulai pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah memberikan keberkahan dan manfaat atas pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, saudara-saudariku, adik-adikku yang dirahmati Allah, dalam suasana Idul Fitri di bulan Syawal ini, izinkan kami segenap keluarga besar Darul Arifin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga di bulan Syawal ini dan di bulan-bulan berikutnya menjadi peningkatan, akan mendapatkan peningkatan dan keberkahan yang melimpah bagi kita semua insya Allah. Dan semua apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah disebarkan undangan oleh Darul Arifin mengenai Zoom seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir yang biasa dilakukan di setiap hari Sabtu, karena memang ini merupakan acara rutin dari Darul Arifin untuk mensosialisasikan bahwa Al-Azhar tidak hanya memiliki universitas ya, atau jenjang S1 saja, akan tetapi Al-Azhar sebagai satu lembaga pendidikan tertua itu memiliki beberapa jenjang hampir sama seperti di Indonesia, ada TK, ada SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Dan yang menjadi fokus dari Darul Arifin adalah untuk memberikan bantuan proses pendaftaran, pemberkasan, keberangkatan, hingga penyediaan asrama, bimbingan, pengasuhan, dan pengajaran di Kairo. Itu lebih ke arah jenjang ma'had ini, ya. Karena memang walaupun jenjang ma'had adalah sekolah yang setara dengan SMP dan SMA, namun sejatinya Al-Azhar ini menjadikan ma'had sebagai pintu masuk menuju Universitas Al-Azhar, ya, karena memang semua pembahasan atau materi pelajaran yang yang diberikan di jenjang ma'had adalah untuk persiapan anak-anak kita menuju jenjang Universitas Al-Azhar. Sehingga nanti tujuannya adalah ketika Ananda sudah masuk ke dalam Universitas Al-Azhar tidak memiliki kesulitan baik dalam hal beradaptasi juga dalam hal
penyesuaian ya, penyesuaian terhadap materi-materi pelajaran, kemudian penyampaian yang diberikan oleh dokter di dalam kelas. Maka sampai saat ini banyak sekali teman-teman yang bahkan sudah lulus aliyah, sudah lulus SMA sederajat, itu mendaftar melalui jenjang ma'had. Karena mereka punya impian menuju masuk ke Universitas Al-Azhar tanpa tes. Ya. Karena ada beberapa keistimewaan seperti yang biasa kami jelaskan mengenai jenjang ma'had ini. Yang pertama adalah dia tidak ada tes masuk. Ya. Jadi semua anak-anak yang mendaftar ke jenjang ma'had ini itu tidak ada tes masuk. Ya. Jadi kalau orang berkata sebagai jalur pemberkasan gitu. Jadi selama berkasnya lengkap, kemudian kami proses visa pelajarnya keluar, kemudian pengurusan rekomendasi di Kemenak pusatnya itu terbit, maka nanti kami berangkatkan ke Kairo, kemudian nanti di Kairo kami lanjutkan dengan proses pemberkasan, termasuk nanti ada tes darah, tes mata, dan tes perut di Rumah Sakit Al-Azhar, kemudian proses pemberkasan di KBRI, kemudian sampai Ananda betul-betul terdaftar dan bisa masuk atau bergabung di Ma'had Al-Azhar. Gitu. Nah, selain itu memang Darul Arifin memberikan fasilitas asrama ya. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir, walaupun jaraknya berjauhan ya antara Indonesia dengan Mesir, akan tetapi di asrama kita sediakan para musyrif dan musyrifah yang memantau anak-anak kita selama berada di Kairo, Mesir. Jadi mendampingi, kemudian memberikan pengasuhan, memberikan bimbingan belajar, dan seterusnya. Sehingga tujuan utama dari keberadaan asrama Darul Arifin itu adalah agar anak-anak mendapatkan akademis yang bagus ya. Jadi tidak ada kegagalan dalam menjalankan proses pembelajaran di Ma'had Al-Azhar gitu. Jadi ayah bunda bahwa Al-Azhar itu memang walaupun sejatinya menyediakan jenjang ma'had ini adalah setara dengan SMP dan SMA, akan tetapi yang bisa mendaftar ke sana adalah usia yang minimal 12 tahun dan maksimal 30 tahun. Banyak sekali anak-anak yang baru lulus SD itu kami berangkatkan, sampai anak-anak yang sudah bahkan lulus aliyah, juga ada beberapa anak yang sudah lulus S1 bahkan di Indonesia sudah usia 22 tahun, ada yang 25 tahun, kami berangkatkan 27 tahun. Nah, karena mereka punya impian untuk masuk ke Universitas Al-Azhar tanpa tes, maka kami berangkatkan melalui jalur ma'had ini karena banyak sekali kemudahan, termasuk Ma'had Al-Azhar tidak mewajibkan tahun kelulusan. Jadi artinya kalau antum lulus misalnya di tahun 3 tahun lalu, 4 tahun lalu itu diterima oleh Ma'had Al-Azhar. Tinggal nanti ketika antum sudah berada di Ma'had Al-Azhar, antum bisa perbaiki atau melakukan kedisiplinan yang baik agar nanti bisa mengikuti akselerasi gitu. Nah, sesuai dengan tema kita pada kali ini mengenai benarkah pelajaran di ma'had itu lebih sulit ya. Karena memang banyak sekali orang tua dan teman-teman semua yang mendapatkan informasi yang kurang tepat ya dari teman-teman mungkin yang sudah berada di sana, kemudian dikembangkan menjadi sesuatu yang menakutkan gitu ya. Maka itu akan menjadi pembahasan kita pada siang hari ini, sebagaimana memang Darul Arifin di setiap Sabtu itu akan memberikan kesempatan ayah bunda mengikuti Zoom ini agar lebih memahami bahwa di Al-Azhar itu anak-anak kita bisa mengikuti dengan baik insya Allah selama
anak-anak memiliki kedisiplinan yang baik dan semangat serta fokus terhadap pelajaran-pelajaran mereka. Nah, kemudian pertanyaannya benar atau tidak begitu, bahwa di Ma'had ini lebih sulit daripada di S1, karena banyak juga seperti itu. Bahkan teman-teman yang sudah masuk di S1 itu berkata seperti itu, wah ternyata di Ma'had lebih sulit ya, begitu. Nah, perlu ayah bunda ketahui, sebagaimana tadi yang telah kami sampaikan di awal, bahwa sebenarnya Ma'had itu adalah sekolah formal setingkat SMP dan SMA gitu. Walaupun nanti di dalamnya teman-teman bisa ikut akselerasi atau percepatan. Jadi SMP dengan SMA di Al-Azhar itu tidak seperti di Indonesia ya. Pertama dari sisi tahun ajarannya itu agak sedikit berbeda. Kemudian yang kedua dari sisi pelajarannya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya dari sisi durasi belajarnya atau masa belajarnya. Karena di Ma'had ada namanya akselerasi atau musabaqah atau percepatan yang bisa memangkas waktu belajar di SMP menjadi lebih singkat dan waktu belajar di SMA pun menjadi lebih singkat. Nah, cuma kendalanya mungkin karena perbedaan sistem belajar anak-anak kita ketika berada di Indonesia, kemudian ketika berada di Mesir, itu yang membuat beberapa teman menjadi agak kaget gitu ya. Kemudian yang kedua pastinya dari sisi bahasa, Makanya walaupun nanti ketika antum mendaftar, ya ini mungkin ada beberapa yang belum mendaftar, itu mendaftarkan diri itu tanpa tes kan. Nah, akan tetapi nanti ketika antum sudah berada di Kairo, ada namanya placement test ya, atau tes penempatan kelas. Ini sebenarnya untuk melihat kemampuan bahasa Arab masing-masing. Jadi kemampuan bahasa Arab nanti akan menjadi penentu apakah antum akan masuk ke kelas bahasa atau dinamakan dengan dirosah khosoh, DK ya kalau kita bilang, ataukah antum bisa langsung ikut akselerasi gitu. Jadi tidak perlu khawatir bagi teman-teman yang belum memiliki bekal bahasa Arab yang mencukupi untuk mendaftar, karena memang di sana nanti akan dipisah. Jadi pelajar yang bahasa Arabnya kurang mencukupi akan dimasukkan ke dalam kelas bahasa terlebih dahulu beberapa bulan, karena kelas bahasa di sana hanya ada 6 level dan tidak harus semuanya dijalani. Artinya ketika antum masuk ke kelas bahasa, enggak mesti harus di level 1 ya. Bisa jadi kalau bahasa antum nanti baik, bisa jadi antum mendapat di level 5 misalnya. Artinya kalau 1 level 1 bulan setengah, berarti kalau antum di level 5 berarti 3 bulan. 3 bulan di kelas bahasa, kemudian antum ikut akselerasi. Nah, akan tetapi kalau antum misalnya bahasa Arabnya kurang, itu mungkin bisa di level 2 ya. Level 2 artinya level 2 sebulan setengah, level 3 sebulan setengah, level 4 sebulan setengah, 5 dan 6 sebulan setengah. Jadi sekitar tidak sampai 1 tahun, harusnya seperti itu. Nah, jadi apa gunanya kelas bahasa tadi? Kelas bahasa itu disediakan oleh Ma'had Al-Azhar free ya, gratis. Tapi dia tujuannya agar nanti antum semua ketika masuk ke Ma'had itu sudah tidak ada kendala lagi soal bahasa. Itu karena nanti di Ma'had itu sudah mulai pendalaman yang lebih spesifik lagi. Nah, maka nanti pembelajaran atau materi-materi pelajaran yang ada di kelas bahasa atau di dirosah khosoh itu murni seputar pembelajaran bahasa Arab. Nahu, sorof, balagoh, mantik, dan lain sebagainya. Jadi tidak belajar yang terlalu banyak begitu ya. Memang khusus untuk bahasa. Sama seperti antum misalnya ke negara-negara lain sekolahnya, misalnya ke Turki, ke Inggris, ke Eropa manapun, itu pasti akan masuk ke kelas bahasa dulu. Nah, agar apa gunanya? Agar nanti ketika antum masuk ke kelas ya atau ke jenjang berikutnya, itu tidak ada kesulitan lagi untuk mendapatkan atau memahami ketika dosen
atau dokter menyampaikan materi-materi pelajaran di dalam kelas. Itu gunanya kelas bahasa. Maka tidak perlu khawatir. Nah, yang kedua, yang menyebabkan mungkin ada kesan bahwa materi pelajaran di ma'had itu lebih sulit, ya karena memang adaptasinya gitu ya. Mungkin ketika antum berada di Indonesia, ya itu sudah menjadi mungkin kebiasaan kita, belajarnya itu ya sekedarnya gitu ya. Yang kedua, bahasanya sudah mafhum, kita sudah paham sekali bahasa Indonesia dari kecil, kita sudah hebat. Seperti mereka ketika dari kecil sudah paham bahasa Mesir. Nah, ketika kita terbiasa dengan cara belajar kita selama di Indonesia, ya, yang kita hanya belajar mungkin di dalam kelas, apalagi anak-anak tertentu yang tidak memiliki kedisiplinan yang mencukupi, maka dia akan menerima pembelajaran hanya di dalam kelas saja, gitu. Dan itu pun sangat ringan ya, apalagi mungkin ada beberapa yang mendapatkan nilai ditambahkan atau disesuaikan atau dikatrol atau apapun. Nah, akan tetapi ketika antum berada masuk ke Mesir di Ma'had Al-Azhar, maka itu betul-betul murni Al-Azhar itu memberikan penghargaan bagi antum dari kemampuan ya, dari sisi kemampuan. Tidak ada penambahan nilai, tidak ada pengurangan nilai. Jadi apapun, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian itu disiplin, maka kedisiplinan akan kembali pada diri kalian sendiri. Kalau antum bagus nilainya, maka nilai itu akan kembali untuk kalian sendiri. Ya, itu yang membuat mungkin beberapa anak ternyata susah ya, karena memang sistem belajar atau kedisiplinan belajar kita saat di Indonesia itu berbeda dengan kedisiplinan saat kita belajar di Al-Azhar. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tadi soal bahasa, itu pasti ya. Bahasa ketika antum di sini tidak ada kendala soal bahasa, karena materi-materi pelajarannya itu selalu dengan bahasa Indonesia. Ketika antum berada di Mesir, di Al-Azhar, semua berbahasa Arab. Semua berbahasa Arab. Itu yang jadi sebagian anak-anak mungkin merasa kaget, wah ternyata sulit ya, gitu. Karena memang bahasanya itu harus dari awal lagi mungkin. Atau mungkin ya harus lebih bekerja keras. Maka sebenarnya kalau dari cerita teman-teman yang sudah berada yang sudah melalui kelas bahasa, kemudian masuk ke jenjang ma'had, yang terberat adalah pada saat kita berada di kelas bahasa. Ya, sebetulnya bukan berat, tapi karena adaptasi kita harus betul-betul maksimal di situ. Upaya kita untuk beradaptasi harus betul-betul maksimal. Kalau nanti antum sudah berada di Ma'had Al-Azhar, itu insya Allah sudah aman. Karena beberapa anak yang sudah ada baik itu di kelas i'dadi atau di sanawi atau akselerasi, itu mereka insya Allah sudah tidak ada kesulitan, tidak ada kesulitan. Tingkat kegagalannya itu tidak banyak ya, kecuali bagi teman-teman yang tidak disiplin. Ya saya kira itu sama ya, semua sekolah pun seperti itu. Apalagi Al-Azhar ini untuk menjaga kualitas alumni-alumninya itu dari pihak Al-Azhar itu memang lebih mengetatkan ketika ada ujian-ujian. Maka berbeda sekali dengan beberapa sekolah di luar. Kalau mungkin beberapa sekolah di luar ketika ingin masuk itu mungkin ada ujiannya, ada tesnya, tes masuk. Tapi kalau di Ma'had Al-Azhar tidak ada. Semua yang ingin belajar silahkan mendaftar. Datang ke Mesir, kemudian mendaftar, kemudian diterima di Al-Azhar. Nah, tinggal ketika sudah berada di dalam Al-Azhar, antum harus maksimal betul, karena ya hasil akan berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan, gitu ya. Kalau kita santai-santai, maka hasilnya pun akan santai-santai. Kalau kita maksimal, itu hasilnya insya Allah akan maksimal. Begitu. Nah, kalau kita lihat dari materi pelajaran yang ada di Ma'had, itu pun tidak rumit ya, tidak rumit. Hampir-hampir sama seperti materi kita di SMP dan SMA. Kita coba mungkin saya sempat
tuliskan di sini beberapa materi pelajaran di IDADI, ya di SMP, di Ma'had Al-Azhar itu, dengan di SMA atau di Sanawi, itu ada kisaran 12 sampai 14 mata pelajaran. Yang di IDADI itu Al-Quran, Tajwid, Al-Quran wa Tajwiduhu, Al-Fiqh, Fikih ya, kemudian Nahwu Shorof, kemudian Funun Al-Kitabah, kemudian Tafsir wal Hadis, kemudian As-Saqafah Al-Islamiyah, At-Tauhid was Sirah, ya, kemudian Hisab. Hisab itu artinya apa? Matematika ya. Nah, di SMP ketemu matematika. Dan matematikanya itu saya lihat memang matematika dasar ya. Hampir sama seperti di Indonesia pada saat SMP. Cuma bedanya kalau dari Indonesia, kalau kita belajar matematika di Indonesia itu dari kiri ke kanan, 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Kalau di sana mungkin dari kanan ke kiri gitu. Bedanya mungkin itu ya. Nah, kemudian Al-Hasib Al-Ali, komputer ya. Kemudian Al-Ulum, sains. Kemudian Ad-Dirasat Al-Ijtimaiyah, sosial ya, pendidikan sosial. Kemudian Al-Lughah Al-Ajnabiyah, bahasa asing. Nanti bahasa asing tuh pilih biasanya antara bahasa Inggris atau bahasa Perancis. Nah, ini kalau Lughah Arabiyah, baik itu di jenjang ma'had sampai di universitas nanti tetap akan ada tuh Lughah Arabiyah, milih tuh antara Perancis atau Inggris, karena memang secara sejarah Al-Azhar atau Mesir adalah jajahan dari Perancis. Nah, kemudian sementara kalau materi pelajaran di Sanawi, di kelas SMA, itu ada 14. Yang pertama Al-Fiqh, Fikih, kemudian Tafsir, Hadis, Insya, Nahwu, Shorof, Tauhid, Balaghah, Al-Quran, Tajwid, kemudian Adab wan Nusus, kemudian At-Tarikh, sejarah ya, kemudian Al-Geografia, geografi ya. Kemudian ini kalau geografinya, geografi lebih ke arah internasional ya, tapi mungkin lebih spesifiknya ke Timur Tengah. Kemudian lagi yang terakhir adalah Al-Lughah Al-Ajnabiyah, jadi bahasa asing yang seperti tadi ketika antum berada di SMP. Artinya kalau dilihat dari materi-materi pelajaran yang ada, apalagi di DK, di kelas bahasa, itu semua lebih tentang bahasa Arab. Memang dasar-dasar inilah yang akan menentukan atau sangat membantu nanti ketika antum melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar. Maka ketika antum sudah bisa menyelesaikan jenjang ma'had dengan baik, apakah itu 1 tahun, apakah itu 2 tahun, ataukah mungkin lebih dari 3 tahun, maka ketika antum masuk ke Universitas Al-Azhar itu tidak ada tes lagi, tidak ada tes masuk, karena mereka sudah paham. Dari pihak Al-Azhar sudah paham bahwa antum sudah menyelesaikan jenjang ma'had dengan baik, artinya semua dasar-dasar yang harus antum miliki selama untuk masuk ke universitas itu sudah antum insya Allah sudah antum kuasai semua. Nah, gitu. Jadi secara penjelasannya seperti itu. Jadi kalau apakah benar, berarti ya jawabannya ya tidak benar ya. Tidak benar, tergantung masing-masing. Kalau kita lebih mudahnya mengatakan bahwa tergantung dari masing-masing. Bahkan banyak sekali anak-anak kami ya di Darul Arifin di asrama menyampaikan ketika saya tanya bagaimana nanti ajarannya susah nggak? Kalau kata mereka enggak susah Bu ya. Kalau kita mau kemudian disiplin, semangat, fokus, insya Allah enggak ada yang susah gitu. Nah, cuma masalahnya ada beberapa anak mulai tergoda mungkin karena mungkin melihat suasana Mesir yang kalau dingin-dingin sekali, kemudian mereka lebih suka berselimutan. Kalau panas-panas sekali, mereka lebih suka berada di dalam kamar karena di kamar-kamar asrama kita itu ada AC-AC. Nah, itu mungkin yang akan akan menjadi godaan terberat bagi teman-teman semua ketika berada di Mesir untuk berangkat menuju ke sekolah. Nah, itu. Maka yang terpenting adalah kedisiplinan, kemudian tetap fokus pada tujuan utama antum berada ke Mesir. Antum berangkat ke Mesir itu untuk apa? Ya, antum belajar ke Mesir pastinya menjadi duta-duta atau utusan-utusan dari keluarga antum masing-masing, utusan-utusan dari daerah antum masing-masing,
Maka ketika antum sudah berada di Kairo, antum harus pikirkan itu, bahwa tujuan antum cuma satu, ya, berhasil di akademis Al-Azhar, di jenjang ma'had, kemudian jika bisa melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar. Nah, demikian sebenarnya penjelasan yang bisa kami sampaikan. Mungkin ayah bunda, kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya mungkin, atau bisa diketik melalui ruang chat ya, ruang chat, agar nanti bisa kami jawab satu persatu sebagai media ya, media untuk saling bertanya, maka diadakan Zoom ini. Ya, karena memang selama ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya untuk bertanya, dan sebagian besar sudah mendaftar. Kemudian ada mungkin peluang-peluang untuk bertanya secara langsung, maka kami sediakan wadah ini atau sarana ini untuk kita bertatap muka walaupun jaraknya cukup jauh di antara kita. Maka dipersilahkan bagi ayah bunda untuk menggunakan kesempatan Zoom ini untuk bertanya langsung, dipersilahkan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Buya, Ana Yusron dari Purwakarta. Ahlan wa sahlan Pak Yusron. Silakan Pak. Ana mau bertanya Baik. terkait monitoring di Mahat. Apakah santri itu ada apa ya dari muslim tersebut monitor anak-anak santri terkait kegiatan sehari-harinya, Buya? Iya. Ada lagi Pak Yusron? Lalu terkait juga dengan akselerasi, itu orang tua mendapatkan laporan selama mereka di Mahat itu berapa semester atau CAU atau bagaimana, Bu ya? Mungkin hanya itu aja, Bu ya. Baik. Sebelum. Jazakallah khair. Yang pertama monitoring di Ma'had. Jadi nanti ketika Ananda berada di Kairo, ada dua lembaga yang saling terkait. Yang pertama di Ma'had Al-Azhar. Iya Pak. Yang kedua adalah Darul Arifin. Jadi kalau ibaratnya sekolahnya di Ma'had Al-Azhar, tinggalnya di asrama Darul Arifin. Karena Ma'had tidak menyediakan asrama, gitu ya. Jadi semua yang mendaftar di Darul Arifin itu kita wajibkan masuk ke asrama, khususnya pada 1 tahun pertama, agar mereka sudah lebih mapan, sudah lebih maksimal, sudah mengenal Mesir, sudah mengenal teman-teman yang baik dan yang buruk, kemudian sudah beradaptasi dengan cukup baik selama di Mesir. Jadi artinya kalau dari lihat monitoring tadi, kalau di sekolah itu adalah 100% akan dimonitor oleh pihak sekolah. Jadi ada dosennya di sana, ada guru-gurunya dan lain sebagainya. Adapun nanti di asrama Darul Arifin itu selalu ada musrif dan musrifah yang tinggal di dalam asrama. Jadi insya Allah 24 jam akan membersamai teman-teman atau anak-anak kita yang berada di dalam asrama. Baik dari pemantauan belajarnya, pemantauan makannya, pemantauan kedisiplinan dan mungkin aktivitasnya ya. Kemudian juga ada nanti bimbingan belajar biasanya terutama bagi anak-anak yang masih berada di kelas bahasa, karena itu tadi adaptasi untuk yang membedakan antara Indonesia dengan Mesir itu adaptasinya pasti di bahasa. Maka nanti selain di dalam kelas bahasa akan diajarkan struktur bahasa, nah juga di asrama Darul Arifin akan ada bimbingan belajar. Jadi monitornya insya Allah ada. Maka nanti ketika ayah bunda nanti ketika sudah mendaftar, biasanya kami masukkan ke grup wali siswa dan anaknya kami masukkan ke grup calon pelajar. Kemudian nanti ketika Ananda sudah terbang ke Kairo, kami pindahkan grupnya dari grup wali siswa menjadi grup wali asrama.
Jadi nanti di asrama, dan alhamdulillah saat ini Darul Arifin telah memiliki 11 asrama di Kairo. Jadi masing-masing asrama itu ada grupnya, ada grup WhatsApp-nya. Di situ ada orang tua, juga ada musyrif atau musyrifah bagi perempuan. Gitu. Dan jadi kalau ketika ada kegiatan-kegiatan, biasanya musyrif yang bersangkutan akan mengirimkan ya paling fotonya atau informasinya dan lain sebagainya. Termasuk nanti akan ada evaluasi biasanya dari pihak musyrif untuk menyampaikan kalau misalnya nih anandanya mungkin butuh kelas private misalnya, atau anandanya nggak masuk sekolah, bahkan itu biasanya akan diinformasikan oleh pihak musyrif dan musyrifah, baik itu melalui grup WhatsApp atau melalui japri ke orang tua masing-masing. Begitu. Nah, termasuk juga masalah akselerasi tadi. Jadi bagi anak-anak nanti yang setelah mengikuti placement test, itu biasanya pun akan kita informasikan bahwa Ananda ini masuk kemana nih, apakah masuk ke kelas bahasa. Itu pun kalau kelas bahasa di level berapa gitu, level 3, level 4, level 5, atau bahkan di level 6. Atau mungkin bisa langsung ikut akselerasi. Nah, nanti pada saat akselerasi pun akan ada bimbingannya, gitu, bimbingan di dalam asrama. Gitu ya Pak. Jadi nanti selalu akan ada informasi yang terkait dengan perkembangan atau aktivitas anak-anak ketika berada di Kairo. Seperti itu, Pak. Baik, Buya. Terima kasih informasinya, Buya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanya tadi? Silakan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Buya, Ana Dewi Indah dari Lampung. Ahlan wa sahlan Ibu Dewi. Langkah awal yang harus kami persiapkan agar ananda kami diterima di sini, kebetulan anak masih sekarang 7 SMP ya. 7 SMP itu berarti kelas 1 ya, kelas 1. Jadi langkah pertama sebenarnya adalah mendaftar kalau ananda sudah mantap ya. Karena memang yang syaratnya 2 tuh. Kalau yang pertama adalah anaknya punya keinginan, kemudian orang tuanya mensupport ya, atau mengikhlaskan gitu. Ada orang tua yang punya keinginan menggebu-gebu tapi anaknya tidak mau, itu agak sulit, nanti kami juga membimbingnya di sana. Jadi anaknya harus mau karena nanti anaknya akan menjalani di sana. Nah, kemudian yang kedua, orang tuanya harus mensupport keinginan tadi. Ketika 2 itu sudah, maka dipersilakan untuk mendaftar. Beberapa wali siswa pun banyak yang sudah mendaftar untuk keberangkatan 2024. Karena anandanya masih kelas 2 SMP, kemudian didaftarkan untuk 2024. Kalau 2025 belum ada yang mendaftar. Nah, jadi langkah pertama adalah mendaftar, karena mendaftar ini akan menentukan kuotanya ya, karena setiap keberangkatan itu maksimal 50 kuota, 50 kuota yang kami akan terbangkan. Sementara saat ini dari pihak KBRI hanya membatasi proses pemberian rekomendasi hanya di bulan September dan Oktober saja di setiap tahunnya. Jadi keberangkatannya pun akan kami sesuaikan paling cepat di bulan Agustus, kemudian di September pertengahan, kemudian di Oktober awal. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian setelah mendaftar, baru nanti melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, juga mulai memperdalam bahasa Arab. Memperdalam bahasa Arab itu bisa dengan mengikuti bimbingan belajar nanti di Darul Arifin, karena biasanya 2 bulan sebelum keberangkatan nanti akan kami umumkan di grup WhatsApp wali siswa mengenai bimbel tadi. Jadi termasuk nanti ada pengenalan bahasa Mesir, bahasa keseharian ya, yang dikenal dengan bahasa Amiyah. Juga ada pengenalan tentang materi-materi pelajaran yang akan dipelajari, atau akan ada tes ya, placement test tadi. Dan itu akan diberikan oleh Darul Arifin baik melalui Zoom atau melalui offline. Gitu. Jadi pertama mendaftar, kemudian melengkapi dokumen, kemudian sambil berjalan adalah bahasa Arab yang diperdalam. Ya. Seperti itu, Ibu.
Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Oke, maaf Buya. Baik, Ibu. Ini Dewi tadi Buya. Jadi sekarang udah bisa daftar ya walaupun anak-anak masih kelas 7. Kalau jadi kalau kelas 7 rencana keberangkatannya kapan tuh? Berarti mau pas SMA gitu maksudnya. Oh iya. Kalau keberangkatannya 2024 sudah cukup banyak yang mendaftar. Karena gitu. kebanyakan ya yang berangkat 2023 ini banyak sekali yang mendaftar tahun 2022. Jadi sebelum 1 tahun sebelumnya mereka sudah mendaftar. Kalau sekarang berarti Ana sudah bisa daftar berarti ya, Bu ya? Sudah bisa daftar, silakan. Oh, berarti nanti daftarnya bisa lewat online boleh. Kalau online. Ibu posisinya jauh, masih di luar Pulau Jawa, itu bisa melalui daftar online. Jadi daftar online itu tinggal melengkapi dokumen dalam formulir online. Ada Google Form yang akan bisa diisi, kemudian dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Nanti kami masukkan dalam grup keberangkatan sesuai dengan pilihan yang akan Ibu pilih nanti di Google Form tadi. Oh, begitu. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum ya. Ana Ratu Mutiara ahlan wa sahlan dari Bogor ingin bertanya apakah boleh bawa handphone? Ya. Sekarang boleh ya. Sekarang memang mau tidak mau harus bawa handphone. Kalau beberapa tahun kemarin, paling terakhir tahun 2021 ya. Tahun 2021 tuh masih tidak ada kewajiban membawa handphone. Jadi banyak juga anak-anak yang tidak bawa handphone saat itu. Akan tetapi sejak tahun 2022 kemarin, proses pemberkasan yang akan antum lakukan di Kairo nanti, itu ada sistem online-nya gitu. Misalnya nanti ketika mau melakukan daftar lapor kedatangan di KBRI, itu harus menggunakan handphone online. Kemudian harus memiliki alamat email. Kemudian harus memiliki nomor Mesir yang bisa dihubungi. Itu semua dilakukan melalui online. Kemudian ketika permohonan atau pengajuan proses rekomendasi di atas pendidikan di KBRI pun harus menggunakan online. Nah, ketika mau masuk tahapan berikutnya mau lakukan tes darah, itu pun di Rumah Sakit Al-Azhar itu pun harus online. Nah, setelah dapat panggilan baru datang ke rumah sakit. Seperti itu ya. Jadi sangat disarankan memang untuk membawa handphone. Nah, akan tetapi nanti ketika berada di asrama itu penggunaan handphone akan dibatasi, itu. Nah, akan dibatasi hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang mendukung ya, seperti misalnya komunikasi dengan keluarga di Indonesia, kemudian untuk mendukung pembelajaran selama berada di Ma'had Al-Azhar, begitu. Jadi boleh, insya Allah boleh, ataupun boleh kalau ada dibawa boleh mendapatkan. Assalamualaikum dari Bapak Dedi, ahlan wa sahlan Pak Dedi. Buya, untuk jeda waktu sebelum keberangkatan, apakah ada jadwal pelatihan bahasa Arab untuk anak-anak secara tatap muka? Ada, insya Allah. Nanti akan ada pengumumannya, insya Allah dalam waktu dekat, di grup, biasanya di grup wali siswa ya, di grup wali siswa yang sudah mendaftar, akan ada pengumumannya mengenai jadwal untuk bimbingan ya, bimbingan belajar. Itu lebih spesifik ke arah bahasa Arab dan penajaman hafalan Quran gitu. Nah, ini perlu diketahui bahwa nanti tadi kan ada namanya akselerasi atau percepatan. Nah, salah satu syarat untuk ikut akselerasi itu ada hafalan Quran paling tidak 3 juz. Ya, 3 juz. 3 juz ini diambil di juz 28, juz 29 dan juz 30. Nah, jadi ini akan sangat mendukung ketika antum akan masuk atau mendapat kesempatan untuk mengikuti akselerasi tadi. Itu nanti insya Allah akan ada pengumuman. Assalamualaikum, afwan Buya, bagaimana dengan seragam di ma'had ya? Jadi di Mesir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, jadi kalau seragam di Ma'had Al-Azhar itu sebenarnya bebas ya, bebas.
baik banin laki-laki maupun yang banat perempuan. Jadi sekolahnya terpisah antara laki-laki dengan perempuan, termasuk asrama Darul Arifin pun terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Nah, seragam sekolahnya di Mesir itu bebas. Ketika sudah masuk musim dingin, mereka banyak pakai jas, ya, pakai jaket, ya. Kemudian pada musim panas mereka pakai baju biasa, begitu, bebas. Akan tetapi memang ada satu seragam khusus Al-Azhar. Jadi memang itu seragam memang identiknya dengan Al-Azhar. Biasanya di Ma'had nanti akan diberikan secara cuma-cuma gratis, gitu. Kalau antum tahu yang ada gamis warna abu-abu, ya, saya pernah pakai pada saat Zoom mungkin 2 atau 3 kali yang kemarin. Warnanya abu-abu hampir sama kayak jas, kemudian sampai bawah gitu ya, kayak gamis, kayak jubah begitu. Nah itu termasuk pecinya, ya, pecinya yang atasnya merah kemudian pinggirnya putih, itu juga seragam Al-Azhar. Nah tapi biasanya seragam-seragam itu digunakan pada momen-momen tertentu, gitu, tidak pada keseharian sekolah. Ya, sekolah jadi bebas selama itu rapi, kemudian diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Jadi seragamnya bebas, insya Allah. Assalamualaikum, afwan Buya, anak saya sudah tamat SMP. Kalau mendaftar di bulan Mei 2023, berangkatnya kapan? Apakah ada bimbingan via online karena kami di luar daerah? Keberangkatan itu ada di 3 waktu, ya, Agustus, September, Oktober. Agustus, September, Oktober. Nah, saat ini proses visa pelajar itu cukup lama, sekitar 3 bulan. Ya, standarnya adalah 3 bulan, bahkan ada yang lebih. Jadi artinya kalau mendaftarnya bulan Mei, berarti Juni. Kalau mendaftar itu kan setelah mendaftar akan ada tahap lanjutan tuh. Jadi mendaftar apa yang dibutuhkan, dokumen-dokumen di dalam Google Form tadi, formulir, itu tidak semuanya lengkap di situ. Itu hanya untuk mendapatkan kuota, kemudian kita mulai proses permohonan visa pelajar. Nanti ada dokumen-dokumen lainnya, seperti paspor asli harus dikirim ke Darul Arifin, karena akan kami kirimkan ke kedutaan. Kemudian rekening koran orang tua, salah satu orang tua, itu sebagai syarat untuk mendapatkan visa di kedutaan Mesir. Kemudian surat pengantar dari sekolah asal, kemudian surat rekomendasi dari Kemenak daerah masing-masing. Nah, itu akan memakan waktu yang cukup lama, gitu. Maka disarankan ketika Ananda sudah mantap niatnya untuk ke Al-Azhar, kemudian orang tua sudah mensupport, memotivasi, mengikhlaskan, ya sudah, bismillah tawakkaltu 'alallah, mendaftar, kemudian mengikuti arahan lagi, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilengkapi dokumen-dokumennya tadi. Nah, tapi kalau paling lambat kapan mendaftarnya? Paling lambat sebenarnya 4 bulan, ya, sebelum keberangkatan. Itu pun kalau kuotanya masih ada, gitu. Kalau kuota tidak ada, biasanya nanti dialihkan ke keberangkatan berikutnya sampai maksimal di bulan Oktober. Kalau misalnya Agustus penuh, September penuh, kemudian Oktober penuh, kemudian baru mendaftar, kemudian waktunya sangat sempit, nah maka keberangkatannya tahun berikutnya, 2024. Gitu. Maka apabila sudah mantap, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka kalau kita sudah punya hati yang mantap untuk melakukan sesuatu, maka tawakal 'ala Allah, sudah mendaftar, kemudian serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Jadi kalau keberangkatan nanti akan pilih, boleh di bulan Agustus boleh, September boleh, Oktober boleh, tapi bulan Agustus sudah full sekarang. Yang masih bisa mendaftar di bulan September dan di bulan Oktober 2023. Gitu. Silakan Ibu mendaftar. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Untuk evaluasi belajar tiap semesternya di Ma'had, bagaimana standar penilaiannya? Kalau di Indonesia kan ada KKM, kriteria ketuntasan minimal, dan siswanya mana tadi itu, ya? Dan siswanya diberitahu apakah demikian juga di Ma'had. Ya, kalau di Ma'had itu nanti ada rapot juga, ya, namanya Kasfun Natijah atau Kasfud Darojah, gitu. Nah itu nanti ada, atau Tadarus di Rosi.
Jadi untuk dan orang tua pasti akan tahu itu karena memang kami ya terutama saya akan mengirimkan hasil-hasil ujian biasanya ke grup, baik itu ke grup wali siswa laki-laki ataupun ke grup wali siswa perempuan. Di semua asrama kami share. Bahkan kalau secara globalnya kami kirimkan di Instagram Darul Arifin bahwa nilainya sudah ada dan kami kirimkan ke grup masing-masing. Jadi sudah ada. Jadi dari pihak Al-Azhar mengirimkan ke kami daftar nama-namanya, kemudian nanti kami share ke grup wali siswa dan grup Ananda juga, gitu biasanya. Izin bertanya, apakah selama di asrama ada pembekalan materi lain yang sifatnya tetapi reguler untuk menunjang kebutuhan pembelajaran wajib di Al-Azhar selain pembelajaran bahasa dan hafalan? Ya tadi ada satu yang lewat ya, mengenai bimbingan online ya bagi teman-teman yang berada di luar Pulau Jawa. Itu ada insya Allah, selalu ada. Karena memang yang mendaftar di Darul Arifin ini cukup banyak ya dari luar Pulau Jawa. Ada yang dari Papua, yang dari Sorong, dari Mimika, kemudian yang dari Aceh, ya itu juga banyak sekali. Dari Medan, dari Riau apalagi, kemudian dari Kalimantan, dari Maluku, dari Samarinda, Banjarmasin, cukup banyak ya. Apalagi dari Pulau Jawa, dari Surabaya, dari Malang, dari Tulung Agung, dan juga dari teman-teman yang dekat di Jawa Barat ataupun Jawa Tengah. Nah, kebanyakan mereka itu mengikuti bimbingan online gitu ya. Karena mungkin yang pertama anandanya posisinya masih di rumah atau masih mengikuti sekolah. Kemudian kalau kemari agak jauh, enggak apa-apa nanti memang lewat online. Banyak lewat online yang diikuti karena jadi bisa milih antara offline ataupun online. Ada insya Allah. Nah kemudian untuk bimbingan selain bahasa Arab dan hafalan ada kajian-kajian ya. Jadi di asrama terutama itu ada kajian-kajian fikihnya juga, ada kajian tafsir, ada kajian hadis untuk pengetahuan umum bagi anak-anak selain pembelajaran bahasa pastinya. Itu ada insya Allah ada di asrama. Dan itu biasanya dikirim oleh musyrif-musyrifah itu ketika ada kajian biasa diinformasiin kemudian ke grup wali siswa. Afwan apabila hafalannya juz 1, 2, 3 bagaimana? Biasanya boleh tuh, biasanya boleh. Jadi yang ditanya adalah 3 juz. Jadi nanti akan ditanya juz berapa yang kamu sudah hafal gitu ya. Kalau saya bilang saya cuma 1, 2, 3, baik ya sudah dilanjutkan, akan dites nanti. Dan yang perlu mungkin dari sekarang ya bagi teman-teman yang sudah hafal Quran ya walaupun cuma mungkin 1 juz, 2 juz, 3 juz itu untuk lebih mendalami hafalan Quran lewat tulisan itu lewat tulisan karena kelemahan kita para penghafal Quran di Indonesia itu menghafal Al-Quran hanya dengan lisan. Berapa banyak di antara kita semua hafal surat Al-Ikhlas misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Akan tetapi ketika suruh ditulis dalam tulisan itu lemah gitu. Maka di Al-Azhar nanti selain hafalan secara lisan juga akan dites hafalan secara tulisan. Biasanya seperti itu. Nah, kalau juz berapa? Juz 1, 2, 3 enggak apa-apa. Insya Allah boleh. Yang penting ada hafalan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan untuk keberangkatan tahun 2024 apakah pemberkasan dan biaya registrasi di tahun ini? Ya, betul. Jadi untuk 5 jutanya saja, DP-nya saja 5 juta. Nah, nanti kalau dokumen yang diperlukan tahap pendaftaran kan hanya foto, kemudian KTP orang tua, KK, akte lahir, kemudian ijazah kalau sudah ada ijazah. Nah, kalau misalnya anandanya masih SMP kelas 2 misalnya ya. Nah, bisa sementara menggunakan ijazah SD. Nanti ketika sudah berjalan 2024 ijazahnya sudah terbit bisa diperbaharui berkasnya begitu. Jadi pembayarannya registrasinya terus ada formulir yang perlu dilengkapi. Nanti di situ ada tahun keberangkatannya tinggal dipilih tahun sama ya di 2024 di bulan Agustus, September dan Oktober. Mungkin hanya tanggalnya saja yang berbeda. Kemudian jika setelah aliyah Ananda melanjutkan ke fakultas kedokteran
apakah ijazah S1 Ananda bisa digunakan untuk bekerja di Indonesia? Ya, bagi teman-teman nanti yang ketika berada di Ma'had ingin melanjutkan di Universitas Al-Azhar jurusan umum seperti kedokteran dan lain sebagainya, maka nanti di Ma'hadnya sendiri harus masuk jurusan umum. Ya, perlu diketahui bahwa Ma'had Al-Azhar itu ada 2 jurusan, jurusan adabi, jurusan agama, dan jurusan ilmi, jurusan sains. Ya. Bagi teman-teman yang ingin mengambil jurusan umum di fakultasnya nanti di Universitas S1, maka di Ma'hadnya harus mengambil jurusan ilmi atau sains. Nah, kemudian nanti kalau sudah lulus di kedokteran tadi, pertanyaannya apakah bisa digunakan S1-nya di Indonesia? Saya kira bisa ya, cuma mungkin harus mengikuti ketentuan dari pemerintah ya. Sama seperti ketika antum belajar kedokteran di luar negeri, manapun, seperti di Inggris, di Prancis, di Jerman, di Amerika pun, ketika masuk ke Indonesia pun biasanya di kedokteran itu harus ikut matrikulasi atau apa itu istilahnya. Jadi hampir sama sepertinya, seperti itu. Tapi ijazahnya tetap berlaku. Afwan, untuk di ma'had atau asrama apakah ada bimbingan tahfiz? Ada. Bimbingan tahfiz di Mesir itu banyak sekali. Baik itu di dalam sekolah ya, karena ada satu waktu yang bisa digunakan untuk mengikuti kajian halaqah tahsin dan tahfiz Quran bersanad. Itu ada namanya Al-Imam Madrasatul Imam At-Thayyib. Itu di dalam sekolah juga. Jadi biasanya anak-anak ketika sudah pulang sekolah, selesai jam sekolah jam 1.30, itu bagi yang ikut halaqah biasanya mereka lanjut di tempat yang sama sampai asar biasanya begitu. Itu free, gratis, tidak berbayar. Ada juga halaqah tahsin dan tahfiz Quran bersanad di dekat-dekat asrama, banyak itu resmi, banyak sekali di sana. Bahkan sebagian anak-anak Darul Arifin mengambil banyak sekali yang sudah dapat sanad ya, banyak sekali, dan sana cepat gitu, cepat sekali untuk dapatkan sanad. Karena memang mungkin dari sisi semangatnya, dari sisi lingkungannya, dan dari sisi dorongan dari guru-guru di sana. Gitu. Jadi banyak sekali, bahkan banyak sekali orang mengatakan bahwa Al-Azhar itu adalah surganya para penghafal Al-Quran dan penuntut ilmu, karena memang banyak sekali kita temukan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, ada berapa mata pelajaran di setiap perjurusan yang ada di Ma'had tadi ya? Kalau di DK itu cuma satu, ya, cuma satu bahasa Arab saja. Maka satu buku saja, satu buku. Itu dihabiskan biasanya 1,5 bulan, satu level 1,5 bulan. Nanti naik level ganti buku lagi. Nah, ketika di Idadi, nah itu ada berapa tadi? Ada 12 mata pelajaran, dan ketika di Tsanawi ada 14 mata pelajaran. Gitu. Jika kelengkapan dokumen sudah lengkap untuk mendapatkan visa keberangkatan sebelum September Agustus ini, apakah bisa dipastikan bisa berangkat untuk jadwal? Insya Allah bisa. Jadi ketika antum sudah menetapkan keberangkatan di Agustus, ya secepatnya, paling lambat kan awal bulan besok kita sudah yang terakhir ini kita akan masukkan ke proses visa pelajarnya di kedutaan Mesir ya, yang sudah paspor sudah terkumpul dari ada sekitar berapa, hampir 50-an ya yang baru terkumpul ya. Masih cukup banyak yang belum mengumpulkan paspor. Ini mungkin bagi Ananda yang baru libur dari pesantren, itu digunakan kesempatan untuk pembuatan paspor bagi yang belum punya paspor. Begitu. Jadi selama dokumen kami terima tepat waktu, kemudian kami proses visa pelajarnya pun tepat waktu, kemudian sudah terbit visa pelajarnya, rekomendasi dari Kemenak sudah keluar, itu insya Allah akan sesuai dengan jadwal keberangkatan yang dipilih. Akan tetapi bagi teman-teman mungkin yang nanti visanya agak terlambat, mungkin karena penyerahan ke Darul Arifinnya lambat juga, ya itu mungkin apabila di Agustus ternyata sudah waktunya berangkat belum keluar visanya, nanti akan kami geser di bulan September. Pastinya seperti itu. Jadi tidak mungkin kami berangkatkan kalau visanya belum terbit. Karena visa itu salah syarat mutlak untuk masuk ke suatu negara, yaitu ke Mesir.
begitu ya. Assalamualaikum Tat, untuk biaya per bulan sebesar 3 juta di luar uang saku, apakah ada pembatasan uang saku Ananda untuk tiap bulannya? Ya, tiap bulan itu masing-masing bervariasi ya. Yang kami lihat itu anak-anak jajannya ya, uang sakunya itu kisaran 400.000 sampai 800.000 per anak di sana. Itu kami lihat dari orang tua yang menitipkan uang jajan anaknya melalui rekening Darul Arifin. Jadi sistem pengiriman uang biasanya ada Ananda dibekali ATM, kemudian di sana tinggal bisa diambil di di mesin ATM. Ya, ada juga biasanya ketika orang tua bayar yang 3 juta untuk infak asrama tadi ke rekening Darul Arifin, kemudian dilebihkan misalnya 3,5 juta, nanti 500.000 akan dititipkan sebagai jajan Ananda. Nanti Ananda tinggal ambil di musrif ya, musrif asrama yang bersangkutan. Dan kalau pembatasannya ya enggak ada pembatasan, tapi masing-masing komitmen antara orang tua dengan anak ya. Tapi yang kami lihat di antara 400 sampai 800.000 rupiah kalau dirupiah. Tapi tergantung ya kembali kepada gaya hidup masing-masing anak ya. Kalau setiap minggu, setiap pekan beli baju yang bagus ya mungkin kurang ya. Tapi kalau yang hidupnya biasa-biasa mungkin 500, 600 insya Allah sudah cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan Ayah Bunda dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum Bu ya, untuk mata pelajaran I'dadi itu apakah bisa disebutkan? Tadi ya sudah disebutkan ya. I'dadi itu ada 12, ada Al-Qur'an, Fikih, Nahwu Shoroh, kemudian Funun Kitabah, Usuluddin, Tafsir Hadis, Tsaqofah Islamiyah, Tauhid Wassirah, Al-Hisab itu matematika tadi, Al-Hasib Al-Ali, komputer, Al-Ulum, sains, Ad-Dirasat Al-Ijtimaiyah, ilmu sosial ya, kemudian Al-Lugha Al-Ajnabiyah, jadi bahasa asing gitu. Itu yang I'dadi. Ada sekitar 12 mata pelajaran. Nanti bagi yang terlewat mungkin bisa menonton di YouTube ya, channel YouTube Darul Arifin insyaallah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jadi jika anak kelas 2 SMP sudah boleh mendaftar sekarang? Boleh. Kalau mau pindahan juga boleh. Kalau boleh kami cerita bahwa mungkin Ayah Bunda mungkin pastinya kenal ya dengan Pak Profesor Dr. Quraisy Shihab ya. Itu guru besar Indonesia ya, banyak sekali karya-karyanya yang bisa kita lihat. Nah, itu beliau masuk ke Al-Azhar itu ketika beliau masih kelas 2 SMP saat itu di Makassar. Di kelas 2 SMP kemudian beliau pindah ke Mahat Al-Azhar. Terbang di tahun itu, kemudian melanjutkan di Mahat Al-Azhar tadi. Gitu sampai beliau akhirnya lulus Mahat, lanjut S1, lanjut S2, sehingga lanjut S3. Jadi boleh. Akan tetapi kalau mungkin anandanya masih mau melanjutkan SMP diselesaikan dulu, boleh juga, enggak apa-apa. Banyak juga yang sudah mendaftar saat ini. Kemarin juga pada saat Lebaran ada yang kemari dari Batam kalau tidak salah, itu juga keberangkatan 2024. Jadi anandanya masih kelas 5 SD, ada 2 ya kakak adik, kelas 5 SD, kemudian kelas 2 SMP. Jadi berangkatnya 2024. Jadi ketika ananda sudah lulus, langsung kami terbangkan gitu ke Kairo. Jadi boleh mendaftar insyaallah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Untuk berkas-berkasnya diurus sama kita sendiri, apa dibantu sama Bu ya? Ya, kalau berkas-berkas yang perlu diurus, ada berkas ada 2 ya. Ada berkas yang dilengkapi oleh orang tua atau anandanya. Ada berkas yang diurus oleh Darul Arifin. Yang berkas yang diurus oleh Darul Arifin itu seperti tiket pastinya, kemudian visa pelajar, kemudian rekomendasi dari Kementerian Agama Pusat, itu diurus oleh Darul Arifin. Nah, adapun berkas-berkas yang harus diurus oleh masing-masing siswa atau orang tua, yaitu tadi paspor itu diurus masing-masing di daerah ya, karena kalau kami urus di sini anandanya harus datang ke Jakartanya pun pastinya akan kesulitan.
Jadi boleh diurus di daerah masing-masing, dan saat ini proses paspor tidak terlalu susah ya, mudah dan murah lagi. Kemudian surat pengantar dari sekolah. Jadi sekolah antum di mana, di Aceh ya urus di Aceh, sekolah antum di mana di Lampung ya di Lampung, sekolah antum di mana di Banten ya di Banten gitu ya. Atau di Semarang urus di sekolah masing-masing. Nanti ada formatnya. Jadi setiap orang tua yang sudah mendaftar kami kasih linknya, nanti bisa diklik linknya untuk contoh, sebagai contoh, oh seperti ini nanti suratnya jadinya seperti ini. Kemudian rekomendasi atau surat pengantar dari Kemenak daerah ya. Nah, Kemenak daerah itu banyak sekali, baik yang dari kota, kabupaten atau provinsi ya, itu bisa diurus di masing-masing daerah. Ya, gitu. Nah, setelah itu baru dikirim ke Darul Arifin. Kemudian ada beberapa surat yang bisa di print, kemudian ditandatangani. Nah, kemudian dikirim ke Darul Arifin, kemudian baru kami proses untuk ke Kemenak dan seterusnya. Gitu. Jadi ada yang diurus oleh masing-masing siswa, ada juga yang diurus oleh Darul Arifin. Kalau ada kesulitan nanti bisa hubungi Pak Firman untuk koordinasi kelengkapan dokumen ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ayah Bunda silakan. Buya, satu lagi untuk total biaya yang perlu kita persiapkan untuk Ananda pada saat berangkat kira-kira berapa? Terus jika orang tua ikut mengantar juga boleh. Jadi orang tua banyak yang ikut ya. Sebenarnya sebagian orang tua banyak yang ikut. Baik itu pada saat keberangkatan bersama Ananda atau kunjungan. Jadi ketika Ananda sudah berada di sana, itu kan orang tua dipersilahkan untuk mengunjungi ke asrama. Ya, nanti kita fasilitasi untuk proses visanya, untuk pengurusan tiketnya dan seterusnya. Itu bisa insya Allah. Atau mau mengantar langsung pada saat Ananda mau berangkat, misalnya Ananda berangkat di bulan Agustus, maka orang tuanya ikut gabung di bulan Agustus, itu dipersilahkan. Nanti persyaratannya bisa kami kirimkan, boleh disapa ke saya, ke WhatsApp saya, nanti kami kirimkan persyaratannya. Nah, kemudian untuk biaya Ananda keberangkatnya 25 juta. 25 juta sudah termasuk visa pelajar, sudah termasuk tiket penerbangan ke Kairo, sudah termasuk pengurusan rekomendasi di Kemenak pusat dan seterusnya. Kalau orang tua 27 juta. Itu sudah termasuk tiket pulang pergi, tempat tinggal di Mesir, makan, termasuk jalan-jalan ya sudah termasuk, penjemputan dan seterusnya. Sudah termasuk. Assalamualaikum Ustaz, jika Ananda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jika Ananda pulang saat berlibur, pihak asrama yang mengurusnya ya Tatia, insya Allah itu diurus oleh kami ya, kami bantu untuk proses pengurusannya, termasuk tiket dan lain sebagainya, insya Allah kita bantu fasilitasi. Untuk keberangkatan nantinya kita di kota Jambi, apakah dari Jambi atau bagaimana? Keberangkatan ke Mesir semuanya dari Jakarta. Jadi yang dari daerah silakan nanti akan berkumpul di Jakarta. Nanti akan ada maklumatnya ya. Jadi tahapan-tahapannya tuh yang yang pertama proses pendaftaran, kemudian melengkapi dokumen, kemudian proses visa pelajar yang kami lakukan di Darul Arifin, pengurusan rekomendasi di Kemenak Pusat. Nanti kalau sudah selesai baru ada bimbel. Setelah bimbel selesai, biasanya nanti baru ada tahap berikutnya, yaitu ada Zoom seperti ini juga, tapi khusus untuk wali siswa dan Ananda yang akan berangkat. Jadi akan ada arahannya, kumpulnya di mana, jam berapa, pesawatnya apa, transitnya berapa lama, kemudian barang apa saja yang perlu dibawa, itu akan ada arahannya, baik melalui selebaran WhatsApp atau juga melalui Zoom seperti ini. Itu selalu ada kayak gitu insya Allah. Dari Jambi bisa langsung ke Jakarta nanti pada baik sehari sebelumnya atau di hari yang sama insya Allah bisa. Assalamualaikum Waalaikumsalam Buya. Untuk transportasi dari asrama ke Ma'had naik apa? Apakah ada biaya transportasinya? Kalau ada biaya berapa per bulannya? Ya, transportasi dari asrama ke sekolah ke Ma'had itu biasanya memakan waktu kisaran 7-10 menit ya. 7-10 menit. Ada biayanya, biaya angkot itu di sana sekitar 4.000 ya, kalau dirupiahkan 4.000 rupiah sekali jalan dari asrama ke sekolah. Kalau PP berarti 8.000.
Jadi kalau 1 bulan itu sekitar 180-an ya, nggak sampai 200.000 kalau dirupiahkan. Udah, Wah. Gitu. Katanya sekitar 10 menit, 7 menit. Naik angkot kayak angkot begitu. Kalau proses pulang perginya ya seperti itu. Jadi biasanya ketika jam 7 kurang, nanti dari asrama turun semua, kemudian berangkat ke sekolah sama-sama, kemudian pulangnya pun seperti itu. Jadi nanti tadi yang saya sebutkan bahwa keperluan pribadi atau uang jajan Ananda sekitar 400 sampai 800.000 per anak itu biasanya sudah include dari uang transport tadi, biasanya seperti itu. Tadi ya kalau ada biayanya tadi ya sekitar 180-an. Assalamualaikum Buya, waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah tanggal 5 Mei paspor anak saya selesai, surat dari Kemenak dan surat lain yang sudah lengkap untuk rekening korannya, apakah juga langsung dikirim dan dibuat dari bulan apa? Ya, kalau sudah selesai semua, nanti bisa dikirim ke kantor Darul Arifin ya Pak, fisiknya ya, fisik paspornya, kemudian surat Kemenaknya gitu ya. Kalau rekening koran itu bisa dibuat, nanti Bapak bisa ngeprint di bulan Mei, awal Mei, jadi di bulan Februari, Maret, April, 3 bulan terakhir ya, Februari, Maret, April di print, berarti Bapak ngeprintnya di awal Mei, itu bisa insya Allah. Nanti kalau rekening koran bisa dikirim lewat WhatsApp ya, atau lewat email bisa, jadi di sini tinggal di print. Yang penting jelas ya, biasanya kalau lewat mobile banking atau internet banking tuh lebih jelas, tapi kalau di print, nah itu memang harus dikirim fisiknya ke kantor Darul Arifin. Karena khawatir nanti kalau tidak jelas tulisannya bisa ditolak di kedutaan Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika kita sampai di sana langsung masuk universitas atau gimana? Ya, ini perlu diingatkan kembali bahwa yang kami proses adalah jalur ma'had atau jenjang ma'had ini, bukan jenjang universitas. Saat ini untuk masuk universitas tidak bisa langsung. Zaman saya dulu bisa langsung. Saya tahun 93 ke Mesir, itu bisa langsung. Jadi lulus aliyah dari sini, langsung ke Al-Azhar, langsung diterima. Sekarang tidak bisa. Sekarang hanya ada 2 jalur untuk masuk universitas. Yang pertama lewat jalur Kemenak ya, Pusiba, jadi tes dulu, kemudian ikut. Kalau lulus tes, ini berbayar juga nih, lulus tes, kemudian ikut kursus ya, atau Darul Lughah di Indonesia, kurang lebih 1 tahun, kemudian tahun berikutnya baru berangkat. Yang kedua, jalur ma'had, itu yang kami berangkatkan, yang Darul Arifin berangkatkan. Nah, ketika Ananda sudah berada di Kairo, tidak bisa langsung sekolah, jadi harus ikut pemberkasan tadi ya, pemberkasan yang pertama lapor kedatangan di KBRI, kemudian pengurusan rekomendasi dari atas pendidikan di KBRI, kemudian tes darah, tes mata, tes perut, itu memakan waktu sekitar 1 bulan. Proses pemberkasannya 1 bulan, 1 sampai 2 bulan. Setelah itu baru ikut placement test untuk melihat kemampuan bahasa Arab masing-masing. Kalau bahasa Arabnya bagus, bisa akselerasi. Kalau bahasa Arabnya kurang, harus masuk kelas bahasa beberapa bulan. Begitu. Jadi setelah lulus di Ma'had, baru bisa lanjut S1 di Universitas Al-Azhar, begitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Alhamdulillah kita sudah berjalan 1 jam lebih ya, jam 11 saat ini di Bekasi menunjukkan jam 11 lewat 17 menit. Kalau masih ada yang bertanya, dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya, atau bisa menggunakan ruang chatnya, atau bila tidak, maka insya Allah kami cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan ayah bunda, saudara-saudariku, adik-adikku semua untuk mengikuti bincang Sabtu seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi kesimpulannya bahwa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya Ustaz, Afan bertanya, jika Ananda ikut keberangkatan di tahun depan, tahun 2024 kan Tat, berarti Ananda harus masuk ke Darul Arifin dulu begitu ya Tat? Untuk keberangkatannya, iya, Ananda harus mendaftar, kemudian apakah Ananda harus
mengikuti dulu program yang ada di Darul Arifin atau langsung di Jakarta nanti pertemuannya, Tat? Ya, jadi yang pertama adalah Ananda mendaftar. Setelah mendaftar, nanti kalau ingin ikut, ya, karena Ananda masih misalnya di kelas 2 SMP atau di kelas 5 SD atau di kelas 2 SMA ya, itu kan harus menyelesaikan dulu ya sekolahnya di sana. Karena posisinya di daerah masing-masing, nanti kalau apabila ada bimbingan belajar, usahakan bisa ikut melalui Zoom gitu. Melalui Zoom boleh, karena jadi di daerah di sekolahnya yang saat ini tidak tetap berjalan, kemudian di Darul Arifin tetap berjalan. Nanti ketika 2024 akan ada juga bimbingan juga dan bisa mengikuti mungkin offline-nya di tempat kita di Cipanas, ada pesantren di sana yang bisa digunakan untuk bimbingan offline. Jadi bagi teman-teman yang sudah siap berangkat, bisa bergabung di sana, kemudian memperdalam bahasa Arab dan Al-Qur'annya. Seperti itu untuk persiapan menuju ke Kairo, Mesir. Gitu. Baik, satu lagi apa nih, Tat? Boleh. Dan kemudian ini, Tat, untuk 1 tahun pertama kan Ananda di asrama itu, Tat, dengan biaya sebesar 7 juta ya, Tat ya? 3 juta per bulan. Iya, yang 3 juta per bulan, kemudian ada yang per tahun itu, 1 kali bayar itu berapa ya, Tat? Ya, untuk uang masuk asrama 7 juta. Jadi bayarkan hanya 1 kali selama di Mesir. Kemudian kan setelah 1 tahun Ananda nggak di Ma'had lagi atau bagaimana ya, Tat? Ya, kalau di Ma'hadnya tergantung nanti Anandanya, kalau misalnya akselerasinya bisa cepat, itu bisa langsung masuk universitas. Dan kalau asramanya, kalau masih mau tinggal di asrama tidak ada masalah. Banyak anak-anak yang sudah selesai Ma'had, kemudian atau masih di Ma'had atau sudah di universitas, itu masih di asrama Darul Arifin, dipersilahkan, dan itu lebih bagus. Iya, sebab jadi ada kekhawatiran orang tua juga kan, Tat, ya, tempat memang disarankan untuk tetap berada di asrama. Akan tetapi karena ada beberapa anak yang mungkin pengen suasana baru gitu ya, mau tinggal di luar asrama, ngekos di luar, yang sudah dewasa terutama, itu dipersilahkan setelah 1 tahun di asrama. Tapi bagi anak-anak yang masih usianya belum mencapai 17 atau 18 tahun, itu lebih baik di asrama. Karena di sana ada bimbingannya, ada pengawasannya, ada pengasuhannya, dan komunikasi antara orang tua dengan para musyrif itu insya Allah masih akan terus terjalin ya, sehingga bisa memantau gitu. Sangat jelas sekali penjelasannya. Ya, baik, sama-sama Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang mau bertanya silakan dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum Bu ya, maaf mau tanya. Assalamualaikum, silakan Ibu. Jadi biayanya itu di awal 25 juta tambah 7 juta yang masuk asrama itu lagi, atau Betul. Sudah include dari 25? Betul, 25 plus 7. Jadi 25 untuk proses keberangkatan dan pemberkasan. Kemudian untuk masuk asramanya, uang pangkal asrama 7 juta. 7 juta itu kegunaannya untuk pembelian barang-barang di asrama, kayak kasur, kemudian lemari, ranjang, dan lain sebagainya. Termasuk pengadaan kulkas, pengadaan AC, kemudian water heater di setiap di kamar mandi, dan seterusnya. Terus berarti plus 3 juta bulan pertama gitu ya? Betul, kalau untuk bulanannya 3 juta. Berarti kan 25 tambah 7 tambah 3 untuk bulan pertama ya? Bulan pertama, betul. Untuk keberangkatan pertama berarti 25 tambah 7 tambah 3. Sekitar 35 juta. 35 juta. Jadi untuk bulan-bulan berikutnya ketika Anda sudah di sana, ya keperluannya hanya 3 juta per bulan tadi. Baik, ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dalam satu pelajaran waktunya berapa lama? Satu pelajaran waktunya berapa lama ya? Satu hari itu biasanya 2 atau 3 mata pelajaran. Biasanya seperti itu.
2 atau 3 mata pelajaran. Jadi kalau mulai sekolah dari jam 7, pulangnya jam 1:30, selesai 1:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anaknya lagi mondok enggak apa-apa. Yang saat ini mendaftar pun kebanyakan memang masih mondok ya, masih sekolah, masih di pesantren. Jadi mendaftarnya yang ada aja dulu. Yang penting formulirnya diisi, kemudian KTP orang tua kan ada ya, kemudian kartu keluarga, akta lahir itu bisa difotokan, dikirim lewat Google Form tadi. Jadi anaknya tetap di pesantren. Nanti setelah selesai ujian, kelulusan, kemudian anaknya sudah siap untuk terbang ke Mesir. Seperti itu. Jadi proses administrasinya, prosedurnya sudah dijalani oleh orang tua. Begitu. 3 juta itu sudah termasuk uang transport belum? Ya. Tadi uang transport itu masuk ke uang jajan biasanya. Yang tadi saya sebutkan di awal antara 400 sampai 800.000 total keseluruhan ya, untuk udah termasuk transportasi dari sekolah ke dari asrama ke sekolah PP. Kemudian sudah termasuk beli sabun, ya, beli odol, beli rinso dan lain sebagainya, termasuk uang jajan anak-anak. Gitu. Assalamualaikum Bu ya, apa ada kegiatan dari pagi sampai malam? Ada ya, kegiatannya saya kira hampir sama seperti di pesantren ya. Kalau di kayak bangun tahajud, lanjut ke subuh, setelah subuh langsung siap-siap, mereka biasanya ada setoran hafalan Quran di pagi hari atau di sore hari nanti. Kemudian ada biasanya jam 6 mereka sudah siap-siap ke sekolah, kemudian jam 6:30 biasa jalan. Kemudian masuk ke sekolah sampai jam 1:30, mereka kalau nggak ikut halaqah, mereka langsung pulang. Tapi kalau halaqah sampai asar, kemudian setelah asar biasanya ada istirahat sampai maghrib. Setelah maghrib hafalan Quran, kemudian sampai isya. Setelah isya biasanya ada bimbingan, atau bimbingannya dibalik setelah asar, kemudian pada isya acara bebas, begitu. Kemudian sampai jam 10 malam, off semuanya, termasuk handphone off semua. Tidak boleh keluar asrama dan seterusnya. Kemudian waktu istirahat. Kemudian besoknya seperti itu. Kurang lebih sama seperti itu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kita bisa memangkas waktu untuk di Mahat, apakah bisa masuk universitas langsung Bu? Langsung bisa. Bisa. Karena salah satu keistimewaan Mahat Al-Azhar adalah lulusannya itu tidak pakai tes lagi pada saat melanjutkan ke Universitas Al-Azhar. Jadi saat mendaftar S1-nya menggunakan ijazah yang dikeluarkan oleh Mahat Al-Azhar, itu langsung diterima, tidak pakai tes. Itu salah satu keistimewaan di Mahat Al-Azhar. Assalamualaikum Bu ya, apakah ketika kita sampai di sana langsung masuk? Iya tadi udah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau kita tutup sampai di sini? Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di Sabtu berikutnya dengan tema yang berbeda insya Allah. Semoga Allah beri kemudahan buat kita semua untuk anak-anak kita dalam melangkah menuju ke Al-Azhar Kairo Mesir dan mendapatkan masa depan yang lebih cerah, yang bahagia dunia akhirat. Kemudian orang tuanya pun diberikan limpahan rezeki yang barokah, sehingga dapat mensupport ya, memotivasi buah hatinya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik insya Allah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dari Darul Arifin. Semoga apa yang tadi disampaikan itu bermanfaat buat kita semua, terutama bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di Mahat Al-Azhar. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini, dan insya Allah ini akan tayangkan di YouTube channel YouTube Darul Arifin ya. Nanti silakan bagi yang sudah ada di grup, biasanya nanti kami share ke grup umum ya, grup Mahat 1, 2, 3. Nanti bisa dilihat di situ. Bagi yang ada terlambat atau mungkin ada keluarga handai tolan, anak saudara atau teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di Mesir akan tetapi tidak mengikuti Zoom ini, bisa nanti diinformasikan atau di-share agar mereka lebih mendapatkan manfaat dari informasi yang sudah kita sampaikan tadi. Demikian, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.